Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita langsung masuk lagi ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sembunyikan nama saya. Sudah, alhamdulillah. Saya mau nanya, hukum mendengarkan murotal Al-Quran di HP, apakah sama pahalanya dengan membaca Al-Quran? Nah, ini Ustadz Maulana mau izin dijawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Itulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Dibaca dapat pahala, didengarkan dapat pahala. Bahkan ketika kita nunjuk, kita tuh dulu waktu ngaji itu disuruh tunjuk supaya jari-jari kita dapat pahala. Pakai kayak lidi. Nah, dan kemarin alhamdulillah saya lagi buat promo Islam Tinda buat tayang besok. Saya pas berada di rumah sahabat saya Pak Ferdi, tiba-tiba dikasih Quran yang sudah ratusan tahun. Masya Allah. Nah, coba itu hebatnya Quran. Gara-gara kita cinta Quran, kita dimuliakan. Nah, ingat, mendengarkan Al-Quran satu pahalanya. Sekali lagi, mendengarkan Al-Quran satu pahala. Makanya saya salut banget sama Mas Padli, luar biasa. Kalau kita ke rumahnya, terdengar Al-Quran diperdengarkan di rumahnya. Amin. Salah kan, muji temen kan? Jangan ke rumah masuk mobilnya aja udah. Di mobilnya Mas Padli, kedengaran Quran. Quran jati. Enak aja orang tidur. Yang membacanya 10 pahala. Oh. Dan semua, dan ingat, ketika kita membaca Al-Quran, apa maksud tujuanmu, itu akan tercapai. Amin. Aku pingin bermaksud seperti ini supaya rezeki saya lancar. Baca Al-Waqiah supaya ditenangkan hati. Kemudian ada Rahman, kemudian diangkat, kemudian diberikan keberkahan. Baca surah As-Sajdah, kemudian terhindar dari siksa kubur. Baca surah Al-Mulk. Luar biasa kan? Jadi siapa yang mau dikabulkan doanya? Mau. Bacalah surah Yasin 41 kali. Masya Allah. Oh. Kenapa? Lama ya? Enggak lama. Enggak lama. Undang ibu-ibu 40. Oh. Baru sama-sama baca Yasin. Satunya Makanya dia. ada Yasinan. Oh. Nah, itu salah satu target kita. Apa maksud tujuanmu? Engkau baca Al-Quran, itu yang kau raih. Masya Allah. Ada 5 yang dapat pahala. Melihat Al-Quran dapat pahala. Melihat air Zam-Zam dapat pahala. Melihat Ka'bah dapat pahala. Melihat wajah orang tua dapat pahala. Dan melihat Islam itu dapat pahala. Karena ada wajah Ustadz di situ. Oh, Masya Allah. Jadi tetap bicara masalah pahalanya beda? Iya, beda-beda. Hanya Allah yang tahu pahalanya. 1 banding 10. Iya, Masya Membaca Allah. sama mendengarkan. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, boleh nggak sih kita wanita yang lagi haid ini tetap baca Al-Quran? Tapi saya nggak punya Quran yang ada terjemahannya. Alhasil cuma baca Al-Quran dari yang full Arab. Itu apakah termasuk gak menghormati Al-Quran? Soalnya saya nggak ada Al-Quran terjemahan Ustazah. Mohon solusinya. Oke, jadi ini langsung bertuju sama Ustazah nih. Masya Kita minta Allah. Ustazah Baik. jawab deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penerangannya yang luar biasa, ketika wanita sedang haid berarti sedang berhadas. Ya, kalau kita melihat rujukan daripada Al-Quran bahwa ada kalimat la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran ketika kita sedang haid, kecuali kan Al-Quran itu dibaca mushafnya dalam keadaan suci, ya, bersih. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau misalkan kita sedang haid dengan niat untuk berzikir, kosakatanya maupun yang dibaca dalam keadaan belajar dan sedang dalam hafalan terus menerus dan tidak boleh untuk tidak menghafal, ada sebagian memperbolehkan. Tapi sebetulnya ketika kita melihat rujukan dari Imam Syafi'i, punten, ketika wanita sedang haid dilarang untuk apa? Melakukan ibadah, sholat, tawaf, kemudian membaca Al-Quran dengan mushaf yang full, ya. Kenapa? Karena dalam keadaan hadas besar. Tetapi kalau sedang suci, silahkan. Mau setiap hari bacanya 1 juz, mau 1-2 juz, mau 1 halaman, mau 2 halaman, boleh. Yang penting kita semuanya niat ibadah kepada Allah. Namun kalau dalam keadaan haid, kalau bisa diganti dengan berzikir atau bersolawat. Nanti juga ada waktunya kok ketika kita sudah bersih kembali, ya. Mungkin kalau misalkan kita
pengen banget baca Quran gitu ya, itu memang keinginan yang tidak bisa dibendung. Boleh dengan aplikasi handphone, boleh, tetapi kita ingat ya, kalau sudah suci itu lebih bebas lagi. Begitu jawabannya. Terima kasih ya. Bunda Tuti atas jawabannya. Masya Allah, alhamdulillah. Waktunya kita sekarang mendengarkan muhasabah nih. Ya, dilanjutkan doa dipimpin guru kita Ustadz Syam. Fadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 2 bulanan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena di dalamnya turun Al-Qur'an. Malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar karena di dalamnya turun Al-Qur'an. Kota yang paling mulia adalah kota Makkah dan Madinah karena di sanalah turun Al-Qur'an. Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena padanya lah turun Al-Qur'an. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam karena dialah yang membawa Al-Qur'an, dan umat yang paling mulia adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW karena pada kita lah turun Al-Qur'an. Semua yang ada kaitannya dengan Al-Qur'an akan mendapatkan kemuliaan. Maka jangan jauhkan diri kita daripada Al-Qur'an. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang dekat pandai dengan Al-Qur'annya maka dia akan memperoleh derajat malaikat yang sangat agung. Dan orang yang baru belajar sedang dia bersusah payah dalam belajarnya, maka falahu ajran, dan pahalanya 2 kali lipat lebih banyak. Maka jangan pernah menyerah untuk belajar Al-Qur'an. Sungguh derajat kita ditentukan sebagaimana kita dekatnya dengan Al-Qur'an. Ketika nanti di hari kiamat seseorang akan diminta naik terus derajatnya sebagaimana bacaan Al-Qur'annya. Di hari kiamat kelak ada seorang anak yang mungkin mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak tersebut? Dia menggandeng tangan kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dekatnya anak tersebut dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an memberi syafaat kepada siapa saja, dan Al-Qur'an menjadikan seseorang menjadi mulia bukan hanya bagi dirinya tapi bagi orang-orang yang dicintainya. Maka mari dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Dalam literatur disebutkan kullun nasi yafirrun, setiap manusia akan memisahkan diri di hari kiamat kecuali mereka yang dekat dengan Al-Qur'an. Mereka akan meninggalkan ibunya, bapaknya, orang-orang yang jauh dengan Al-Qur'an. Namun anak yang menghafal Al-Qur'an justru diminta oleh Allah, cari orang tuamu, gandeng mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sama rata di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana ketika kita melaksanakan ibadah umroh, kita terlihat sama rata semua pakaiannya. Di hadapan Allah di hari kiamat kelak semuanya akan sama rata derajatnya. Namun orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara, justru mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormati Al-Qur'an maka hidupmu akan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Sayangi kami dan keluarga kami dengan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk kami ya Allah, pemimpin kami ya Allah, dan juga obat bagi keresahan, kesusahan, penyakit kami ya Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina. Ya Allah, ingatkan kami pada saat kami lupa dengan Al-Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpulkanlah kami bersamanya di Jannatul Firdaus. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami ahlul Qur'an. Anak cucu keturunan kami ya Allah, jadikan mereka pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, serta berakhlak Al-Qur'an. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah,
Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram.